Ini ceritanya gini ya. Au kasayyibi minas sama'i fi dhulumatin la yubsir. Belum ya, au kasayyibi minas sama'. Oh, belum. Summan bukman umyun fahum la yarji'un. Summan bukman, summan mereka tuli. Summan mereka hum summun. Mereka orang-orang munafik itu tuli, mereka tuli anil haqqi dari perkara yang benar. Mereka tuli dari perkara yang benar. Fala yasma'unahu sima'a qabulin. Maka mereka tidak mendengar kebenaran dengan menerima kebenaran. Maka mereka tidak menerima kebenaran dengan menerimanya. Bukmun, dan mereka bisu, ay kharsun, artinya bisu anil khairi, dari kebaikan. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak berkata kebaikan. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak berkata dengan perkataan kebaikan. Umyun, dan mereka buta an tariqil huda, dari jalan petunjuk. Dan mereka buta an tariqil huda, dari jalan petunjuk. Fala yarawnahu, maka mereka tidak melihat petunjuk. Fahum la yarji'un, dan mereka sukar untuk diharap kembali, dan mereka sukar dapat diharapkan kembali anil dhalalati, dari ketersesatan, kembali dari ketersesatan. Artinya apa? Mereka suka diharapkan kembali dari ketersesatannya orang-orang munafik itu. Nah, kenapa? Ailifaq di hadil idrakati salasati. Karena mereka apa? Karena tidak ada tiga perkara itu dalam hati mereka. Kasayyibi minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Au kasayyibin, au mithluhum kasayyibin, atau mereka, au kasayyibi minas sama'i, atau mereka itu seperti terguyur hujan dari langit. Au kasayyibi minas sama'i, atau perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang terguyur hujan dari langit. Seperti orang yang terguyur hujan dari langit. Aika ashabil matari, aika ashabi matari, artinya orang yang terguyur hujan. Wa asluhu, adapun asalnya lafaz sayyibin, yaitu soywibun min soba, dari lafaz soba, fil madinya soba yasubu soiban. Allahumma soyiban nafi'an. Nah, itu dari situ soba yasubu, asalnya soywibun, dibuang wawunya gitu. Jadi soybun karena berat ya, soywibun. Orang Arab oga habis kasroh ke doma, soywibun. Orang Arab oga tuh nyebut begitu, makanya apa, dibuang wawunya, soybun. Au kasayyibin minas sama'i, atau perumpamaan orang-orang munafik itu laksana atau seperti orang yang terguyur hujan. Orang yang terguyur hujan minas sama'i, dari langit. Ayyan zilu, ya, hujan yang turun dari langit. Ay as-sahabi, artinya mendung. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Fihi, dalam kondisi yang amat gelap,
fihi zulumatun, fihi ay as-sahabu, artinya mendung. Dalam mendung itu zulumatun, ada kegelapan. Ada kegelapan mutakasifatun yang apa? Kegelapan yang berkali lipat. Ada kegelapan yang berkali lipat. Wa ra'dun, dan guruh. Fihi zulumatun wa ra'dun. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun, dalam kondisi yang amat gelap disertai dengan guruh, guntur dan kilat. Disertai dengan guntur dan kilat. Ailam ani sautihi, ailam ani sautihi allazi yasjiruhu bihi, artinya lam'ani sautihi, artinya menyambar kilatnya, menyambar kilatnya. Allazi yasjuruhu bihi, allazi yang yasjuruhu, yang menyambar kilatnya, yang menggiring, yang menggiring, yang menggiring apa? Menggiring itu kilatnya. Ra'dun, ya. Guruh itu menggiring, menggiring hujan. Bihi, dengan kilat itu. Yaj'aluna asabi'ahum ay anamilahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Nah, jadi sifatnya orang munafik itu laksana orang yang terguyur hujan yang turun dari langit, di mana hujan itu apa? Di dalamnya ada kegelapan yang bertumpuk-tumpuk disertai dengan kilat, guruh ya, guntur dan kilat yang menyambar. Nah, begitu keadaannya dia begitu, yaj'aluna asabi'ahum, mereka apa? Menyumbat telinga mereka. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka. Yaj'aluna ay ashabas saybi, artinya orang yang terguyur hujan, menjadikan asabi'ahum apa? Menjadikan jari-jari mereka ay anamilahum, mereka menyumbat fi adanihim, mereka menyumbat telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Min ajli sawa'iqi, min ajli sawa'iqi, agar terlindung, ya. Menyumbat telinga dengan jari-jari mereka agar terlindung. Minas sawa'iqi, minas sawa'iqi, dari suara apa? Geledek. Minas sawa'iqi, dari suara petir. Dari suara petir mereka sumbat hadral mauti, karena mereka takut mati, karena mereka khawatir akan mati. Ay syiddati sautir ra'di, karena sangat kerasnya suara guntur. Li alla yasma'uha, supaya mereka tidak mendengar suara petir itu. Hadran, karena takut, hadral mauti, karena mereka takut akan mati. Min sima'iha, dari mendengar suara guntur itu. Kadzalika, begitulah demikianlah orang-orang munafik. Kadzalika, demikianlah orang-orang munafik. Haula'i, demikianlah sifat mereka seperti itu. Idza nuzilal Qur'anu, ketika diturunkan Al-Qur'an. Wa fihi dzikrul kufri, yang di dalam Al-Quran itu disebutkan orang-orang kafir, al-musyabbah, ya. Yang di dalam Al-Quran itu disebutkan orang kafir, al-musyabbah bil-zulumati, yang diserupakan dengan kegelapan, wal wa'idi, dan disebutkan dengan ancaman, disebutkan ancaman, alaihi, pada mereka orang kafir, al-musyabbah bil-ra'di, ancaman yang diserupakan dengan apa? Guntur. Wal hujaji,
dan hujah-hujah al-bainah yang jelas, al-musyabbahat yang diserupakan bil barqi dengan kilat. Yasudduna adanahum, mereka menutupi telinga-telinga mereka, di alla yasma'uhu, supaya mereka tidak mendengarnya, fayamilu ilal imani, karena maka mencondongkan mereka kepada keimanan, wa taraka dinahum, dan mereka meninggalkan agama mereka, wa huwa indahum mautun, wa huwa, padahal keimanan itu indahum, pada diri mereka adalah kematian. Jadi gitu. Jadi gambarannya orang munafik itu digambarkan apa? Sifatnya seperti orang yang terguyur hujan. Nah, hujan itu yang disertai dengan kilat yang menyambar, guntur dan kilat. Kemudian mereka merasakan ketakutan. Terus mereka menutupi telinga mereka dengan jari-jari tangan mereka karena takut mati. Itu sama dia kalau dengar Al-Quran itu di dalamnya ada ucapan-ucapan tentang kekufuran. Ya, itu disamakan dengan apa? Disamakan dengan seperti suara geledek. Di dalam Al-Quran itu awal wa'idu ada ancaman. Itu diserupakan dengan kilat. Ya. Dan hujah-hujah yang jelas itu diserupakan dengan geledek. Gitu. Jadi apa? Dengar Al-Quran isinya begitu, dia tutup juga telinganya gitu. Gak mau dia, karena kalau dia dengerin dia bisa iman orang munafik. Nah, perumpamannya begitu. Ya. Nah, nih, ceritanya gini. Paling bawah sekali nih, ya. Halaman 30 tuh paling bawah. Asbabun nuzulil ayat. Ya. Sebab-sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 19. Qauluhu ta'ala au qasayyibin. Ini ceritanya nih. Au qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa baraq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Ini asbabun nuzulnya ayat ini adalah apa? Akhraja Ibnu Jarir min tariqis Saddi al-Kabir. Telah mentakhrij Ibnu Jarir dari jalan Saddi al-Kabir dari Abi Malik wa Abi Saleh, dari Abi Saleh an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, wa an Murrah an Ibnu Mas'udin wa Nasin, dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, wa Nasin minas sahabat, dan dari kelompok sahabat. Qalu, berkata para sahabat, gini ceritanya ya. Ceritanya asbabun nuzul ayat ini nih. Perumpamaan orang munafik itu ya, itu juga laksana seperti apa? Orang yang terguyur hujan di dalam gelapnya malam beserta mendung dan juga kilat yang menyambar, kemudian mereka menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka karena mereka takut mati. Ini asbabun nuzul ayat ini. Ceritanya apa? Para sahabat berkata begini, kana rajulani minal munafiqina min ahlil Madinah. Ada dua orang munafik, orang Madinah. Ya. Haraba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikina. Ada dua orang munafik Madinah lari dari Nabi dan mereka bergabung kepada orang-orang musyrik. Ceritanya, dia lari dari Nabi, gabung dengan orang-orang musyrik. Fa asabahum hadzal matar. Nah, begitu dia lari dari Nabi, bergabung dengan orang-orang musyrik, di tengah perjalanan apa? Mereka terguyur hujan. Kehujanan nih dua orang munafik nih, orang munafik Madinah. Ya. Alladzi zakarallah fihi ra'dun syadidun wa sawa'iqu wa barqun. Di mana hujan itu ada ra'dun syadidun, ada guntur yang keras, wa sawa'iqun wa barqun. Hujannya ada gunturnya, ada geledeknya, ada kilat yang menyambar. Ini dua orang nih, dua orang munafik Madinah lari dari Nabi, meninggalkan Nabi, nggak mau ikutin Nabi, bergabung dengan orang musyrik. Di tengah perjalanan turun hujan, gelap, geledek, guntur, kilat menyambar. Ya. Faja'ala kullama asabahuma aswa'iku ja'ala asabi'ahuma fi adanihima minal farqi. Kemudian ketika apa?
ketika ada suara kilat guntur dan yang menyambar, mereka berdua menjadikan jari-jari tangan mereka menutupi telinga mereka. Ya, dia tutupin telinganya, gitu, karena takut, gitu. Karena mereka takut antadkhulas sawa'iqa fi masami'ihim. Mereka takut apa, dengan suara petir itu dia takut akan masuk ke telinganya. Karena saking gedenya suara gelendeng, guntur, ditutupin tuh kupingnya dengan jari-jarinya, dia takut kupingnya kesambar, ngeri. Fi masami'ihima faqatalahuma, maka nanti dia akan mati. Kalau sampai kilat itu menyambar dia, maka dia akan mati, gitu. La wa idza lama'al barqu masyaya ila dhaihi wa idza lam yalma' lam yubsira. Jadi ketika kilat itu kilat itu nerangin, gitu, kupingnya ditutup pakai jari-jarinya, tapi waktu kilat menyambar dia jalan. Kenapa? Karena kalau ada kilat kan terang, kelihatan jalanan, gitu. Iya, tapi dia takut kesambar kupingnya. Nah, cuman karena hujan gelap mendung lah, ini kan saking gelapnya ya. Tapi begitu ada kilat, dia malah jalan. Kenapa? Kelihatan jalanan, gitu. Nah, makanya wa idza lam ya'albarqu, ketika kilat menyambar, masaya dua orang munafik itu jalan ila dhaihi, kepada yaitu sinarnya kilat itu, karena kelihatan jalan. Tapi wa idza lam yalma lam yubsira. Tapi kalau tidak ada kilat menyambar, dia nggak bisa melihat karena gelap. Nah, akhirnya fa'ataya makanahum bimasyamsyana. Akhirnya dia sampai ke tempatnya dari perjalanan itu, dia berjalan sampai pada tempatnya. Faja'ala yaqulani. Kemudian dua orang munafik itu berkata begini, laitana qad asbahna fana'ti Muhammadan fanadha'u aydina fi yadihi. Laitana, mudah-mudahan, barangkali ya, barangkali saja kami berdua qad asbahna, besok di pagi hari, fana'ti Muhammadan, maka kami berdua akan datang kepada Nabi Muhammad. Fanadha'u aydina fi yadihi, maka saya berdua akan memegang tangannya Nabi. Fa'atayahu, maka datanglah dua orang munafik itu kepada Nabi. Fa'aslama, kemudian dua-duanya masuk Islam. Wa wada'a aydiyahuma, kemudian kedua orang munafik itu meletakkan kedua tangannya fi yadihi, pada tangannya Nabi. Wa hasuna islamuhuma, kemudian bagus Islam keduanya, masuk Islam nih, masuk Islam keduanya. Nah, fadaraballahu sya'na hadainil munafiqaini al-kharijaini, maka Allah membuat satu perumpamaan. Allah membuat satu perumpamaan keadaan dua orang munafik ini, al-kharijaini, yang keluar keduanya, seumpama lil munafiqaini alladzaini bil madinati, membuat sebuah perumpamaan kedua orang munafik yang itu orang Madinah, keduanya orang Madinah. Nah, kalau yang itu masuk Islam ketemu sama Nabi, dua-duanya. Nah, ya itu mungkin enggak satu kelompok dengan dia ya, beda. Karena ini dia kafir munafik, kafir juga munafik juga, belum muslim loh. Nah itu gambarannya dia begitu. Ya. Nah kemudian ada lagi gini, wa kanal munafiquna idza hadara majlisan nabi. Nah, karena ceritanya begini, wa kanal munafiquna idza hadara majlisan nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik kalau mereka hadir ke majelisnya Nabi ya,
Itu apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka. Ini rasanya orang munafik. Dia kalau hadir ke majelisnya Nabi, itu Nabi kalau lagi ngomong kupingnya ditekuk sama dia. Ibarat tutup kupingnya dengan jari-jarinya.